Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Saudah. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Beliau merupakan salah satu guru di sekolah dasar, tepatnya sebagai wali kelas. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kurikulum yang ada, bagaimana semestinya peserta didik dan guru dalam menjalankan KBM di rumah, Bu? Dengan adanya pandemi COVID-19, para siswa diwajibkan belajar di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, guru dan murid harus sama-sama aktif. Begitu pula wali murid juga berantusias untuk mendampingi putra-putrinya. Guru mengajar secara online. Nah, untuk saya membuat grup WhatsApp dengan para wali murid. Pembelajaran secara online ini ada segi positif dan negatifnya. Namun khususnya saya, anak yang tinggal dengan nenek yang masih gaptek dengan alat komunikasi, ini suatu kendala. Akan tetapi guru harus mampu bagaimana caranya semua murid agar bisa mengikuti pelajaran secara online. Guru mengajarnya secara online ini harus berkreasi agar murid tidak ada yang ketinggalan pelajaran. Jadi masih ada yang siswa tidak tinggal dengan orang tuanya sendiri ya Bu? Iya, karena orang tuanya bercerai sehingga anak itu ikut neneknya di situ. Kemudian neneknya kan sudah tua, tidak mempunyai HP, itu kendalanya. Tapi masih banyak segi positifnya karena para orang tua yang muda-muda itu bisa membantu putra-putrinya belajar secara online. Kalau gitu, apakah siswa mampu mengikuti sistem yang ada dalam kondisi yang seperti ini, Bu? Dengan situasi seperti ini, siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lambat laun, secara bertahap, pembelajaran secara online diberlakukan pendidikan ini. Alhamdulillah siswa mengikuti dengan baik dan lancar. Jadi selama pelaksanaan belajar mandiri di rumah, apakah Ibu pernah menerima keluhan dari orang tua siswa, baik tentang sistem yang berlaku maupun tentang kondisi siswa itu sendiri, Bu? Sejauh ini saya menerima beberapa keluhan dari orang tua siswa yang mengalami kesulitan membimbing putra-putrinya yang sulit mau belajar. Dengan sistem pendidikan secara online ini, sebagian orang tua mengalami kendala. Karena sebagian siswa lebih patuh pada guru daripada orang tuanya. Bisa gitu ya, Bu ya? Iya, ada anak yang tidak bisa hidup mandiri cara belajarnya itu. Jadi bermalas-malasan. Berikutnya adalah keluhan orang tua jika sang anak sangat sulit untuk belajar dengan alasan malas. Nah,
karena terlalu nyaman bersantai sambil nonton TV, bermain dengan saudaranya. Terkadang lebih banyak tiduran. Iya, soalnya kan anak-anak kan senengnya main kan, Bu. Ya, begitulah namanya anak-anak, masih ada yang sudah punya kemauan untuk lebih meningkatkan pelajarannya, ada juga yang bersantai-santai. Iya. Terus bagaimana Ibu bisa membangun komunikasi dengan orang tua yang bisa dikatakan tidak semua orang tua membantu anaknya dalam belajar mandiri? Nah, guru berusaha untuk membangun kedekatan dengan para orang tua, walaupun sebagian orang tua tidak mengoptimalkan mengurus putra-putrinya. Tetapi saya harus bersabar agar dapat memotivasi putra-putrinya saat belajar di rumah. Saya membentuk grup kelas ini agar saya bisa memantau siswa setiap hari melalui aplikasi WhatsApp ataupun video call. Nah, untuk membangun kedekatan dengan para orang tua sangat baik dan berguna untuk keaktifan belajar para peserta didik ini. Nah, dengan demikian sistem pendidikan secara online yang ditentukan oleh pemerintah ini biar bermanfaat untuk mengisi kekosongan di mana seharusnya anak itu belajar bertatap muka dengan gurunya, sedangkan kondisi saat ini tidak mungkin dan sangat tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka. Jadi secara online inilah yang terbaik agar anak tidak kekurangan pelajaran. Kemudian apa ada orang tua yang tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan bu guru sendiri? Misalnya kayak mungkin responnya kurang atau terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin mengabaikan lah istilahnya untuk berkomunikasi dengan ibu. Nah, untuk para wali murid itu masih lebih banyak yang aktif untuk saling membangun komunikasi dengan saya. Cuman hanya ada 5 wali murid yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena mungkin ya itu tadi, karena tidak mempunyai HP. Ada juga yang punya HP hanya HP bisa telepon dan SMS. Jadi kendalanya di situ. Bagi saya sendiri pada mata pelajaran kesenian menerapkan tugas dalam bentuk gerak dan lagu agar anak itu tidak mengalami kejenuhan. Jadi anak itu diberi pelajaran yang unik dan menarik sehingga disenangi oleh para peserta didik yang berharap agar peserta didik mampu mengikuti materi dengan baik. Seperti itu. Ya, dan saya selalu berusaha untuk menumbuhkan semangat dalam belajar untuk para siswa. Berarti itu cara ibu untuk memotivasi murid agar lebih giat lagi gitu dalam belajar. Tujuan saya seperti itu.
Hmm. Kemudian apa ada hal lain lagi yang mungkin ibu terapkan kepada murid-muridnya? Saya ada yang ini, murid terpaksa dalam belajar, tetapi saya berusaha untuk memberikan pelajaran agar murid itu belajar dengan sendirinya, bukan karena paksaan. Saya menerapkan metode mengajar yang kreatif sesuai dengan materi. Bagus itu, Bu. Kemudian hal krusial apa yang harus segera dibenahi terkait pendidikan anak yang takutnya menjadi korban dalam pandemi COVID ini? Nah, untuk saya harus dimulai dari diri sendiri. Jadi saya mengatakan kepada murid untuk memulai dari dirinya sendiri, menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Lagi-lagi peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa. Siswa juga harus diberikan permainan yang bersifat edukatif dan tetap memperhatikan tumbuh kembangnya anak. Adanya kebijakan belajar mandiri di rumah saja ini potensi untuk mengakses informasi akan lebih luas. Hal ini perlu dilakukan pembatasan gadget pada anak. Orang tua harus memastikan anak mengakses hal yang positif dan edukatif agar terhindar dari berita hoak dan ketakutan pada anak-anak yang lain. Iya kan, sekarang sangat mudah gitu tersebar berita hoaks. Apalagi dengan anak-anak itu sangat mudah menerima berita yang belum pasti seperti itu. Ya, maka dari itu seorang guru harus dapat memotivasi dan mengakses pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswinya. Dengan begitu, anak akan belajar secara optimal dengan hal-hal yang positif. Terus bagaimana sistem penilaian terhadap hasil belajar siswa saat ini? Kan tentunya karena adanya COVID ini menjadi semuanya terbatas seperti itu, Bu. Bagaimana? Nah, untuk saya sendiri, penilaian saat ini ada kendalanya karena ada perubahan dari beberapa aspek terhadap hasil belajar peserta didik. Kalau dulu nilai harian plus PR itu ulangan harian, ulangan tengah semester, dan akhir semester itu sangat mudah bisa dilakukan dengan sempurna. Tetapi untuk saat ini, untuk kondisi saat ini sekolah tidak memungkinkan mengadakan penilaian ujian yang saya buatkan tadi. Maka nilai yang diambil untuk mengisi kekosongan tersebut adalah dari tugas-tugas harian secara online itu yang dikirim melalui WhatsApp. Jadi untuk seperti tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kan sistem ulangan itu pakai kertas seperti itu. Jadi sekarang itu beda ya, Bu ya? Beda karena sekarang sudah sistem pendidikannya secara online. Maka penilaiannya itu saya mengambil secara online pula. Guru harus bisa memilah-milah
dari hasil anak-anak tugas tiap harian secara online itu. Bisa menghemat kertas juga ya Bu ya. Iya, cuman guru itu tidak boleh bersantai karena selalu mengupload tugas-tugas untuk peserta didik dan menilai dari hasil kerja para peserta didik. Gitu itu apa murid mengumpulkan dengan eh, tugas dengan baik atau hanya sekedar mengumpulkan saja gitu? Oh, alhamdulillah untuk murid saya ini di samping mengirim secara online, belajar di video itu prakteknya, masalah tulisan atau ditulis di buku sebagai bentuk fisik itu ada. Jadi bagi saya sangat mudah untuk menilai dan bisa memilah-milah mana yang dibuat untuk ulangan, mana yang nilai harian plus PR di situ. Serba online sekarang Bu ya? Iya, serba online. Memang mengirit untuk kertas, tapi untuk pulsa lebih cepat habis. Tapi alhamdulillah pemerintah memberikan paketan untuk guru dan para siswa. Nah, di situ yang bisa menunjang para siswa mengirim hasil kerjanya pada para guru. Gitu itu orang tua itu dalam kan ini katakanlah hal baru bagi orang tua ketika eh, guru mengirim tugas secara online dan mengirimkannya pun online, itu apakah orang tua mendukung dan mampu untuk mengakses tugas itu bagi anaknya? Awalnya ada yang memang langsung menerima, ada pula yang punya kendala karena wali murid itu hanya bisa telepon dan WA. Nah, akhirnya mau tidak mau wali murid atau orang tua itu harus belajar untuk mengikuti pembelajaran putra-putrinya secara online. Kalau tidak belajar maka anaknya akan ketinggalan pembelajaran di situ. Makanya seorang guru itu harus mampu mendekati wali murid, menjalin komunikasi dengan baik agar mau mendampingi putra-putrinya, khususnya bagi anak yang pembelajarannya lemah atau tidak bisa belajar sendiri, butuh pendamping gitu. Lalu seperti tadi yang seorang siswa yang tinggal dengan neneknya, itu cara mengirimkan tugas itu bagaimana? Nah, bagi wali murid yang tidak punya HP, tidak punya alat komunikasi, itu bentuk yang dikirim tugas-tugas siswa itu melalui tulisan, yaitu buku. Terkadang dia numpang juga ke, misalnya ada praktek membaca puisi atau membaca cerita, itu numpang pada temannya, ya sambil mengeterapkan jaga jarak sesuai anjuran pemerintah itu. Kasihan juga ya, bukan itu eh, katakanlah kurang mendapatkan informasi dari guru. Dan apakah anak itu termasuk anak yang mampu dalam pelajaran atau bagaimana? Kalau yang dua itu kebetulan dalam pembelajaran lemah, tapi yang untuk yang satu itu sebenarnya kalau mempunyai waktu masih belajar di sekolah bertatap muka langsung mampu. Ya guru harus mengertilah dari ketiga siswanya yang tidak mempunyai alat komunikasi ini. Tapi apakah ada usaha dari orang tua teman-temannya untuk membantu siswa yang
kurang mampu tersebut? Alhamdulillah ada wali murid yang mau membantu pada anak ini karena memang neneknya sudah tua, tidak paham tentang alat komunikasi, dan kebetulan anaknya ini jauh dari orang tuanya, tidak pernah ketemu orang tuanya. Walaupun itu 1 tahun sekali, sulit untuk ketemu orang tua kandungnya. Tapi apakah orang tua kandungnya itu mengetahui tentang sistem pendidikan saat ini yang khususnya memikirkan bagaimana keadaan anaknya saat ini? Sepertinya untuk orang tua anak ini kurang begitu merespon bagaimana pendidikan anaknya. Karena selama ini anak itu sudah tinggal bersama neneknya, bahkan 1 tahun sekalipun tidak pernah menjenguk. Maka dari itu seorang guru harus mampu mendekati anak ini agar tetap bersemangat belajarnya. Tapi waktu itu yang masih bisa bertatap muka. Nah, untuk saat ini karena sudah belajar di rumah, untuk saya ya sulit untuk menemuinya. Ya, itu saya titipkan pada temannya sudah. Jadi ibu dapat informasi dari anak itu dari siswa lain yang rumahnya Berdekatan. Kemudian apa nih pesan yang mungkin ingin ibu sampaikan kepada siswa maupun guru-guru lain tentang kondisi saat ini? Nah, untuk kondisi saat ini guru harus intens memantau peserta didik agar selalu aktif dalam pembelajaran secara online ini. Nah, saya harap peserta didik menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah saja sampai COVID-19 ini berakhir. Peserta didik jangan sampai menyepelekan tugas-tugas yang saya berikan, walaupun sistem pendidikan secara online. Dan berdoalah agar COVID-19 ini segera selesai sehingga para peserta didik belajar aktif dan masuk kembali di sekolah belajar secara maksimal. Dan bagi guru memberikan pelajaran tidak monoton, harus kreatif supaya para peserta didik tidak mengalami kejenuhan. Kalau sampai murid mengalami kejenuhan, akhirnya tidak akan menyetor atau mengirim tugas-tugasnya. Sekali lagi buat peserta didik keseluruhan yang ada di Indonesia ini agar tetap bersemangat dalam belajar secara online ini. Dan jangan lupa sekali lagi berdoalah agar segera berakhir COVID-19 ini. Wah, baik sekali pesan dari Ibu Saudah yang disampaikan. Ya, kalau tidak begitu yang namanya guru kan wajib memberi saran pada siswa gitu. Wah, kalau gitu seru sekali ya pembahasan kali ini, dan saya berterima kasih kepada Ibu Saudah yang mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang singkat ini. Iya, enggak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan, perlu, saya siap untuk membantu kapan saja. Yang penting ada waktu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.
Nah, itu tadi pandangan singkat dari Ibu Sauda selaku tenaga pendidik mengenai sistem belajar mandiri secara daring. Saya Nurul Fadila Wahyuni, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat hormat.